Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lela dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kalian di kelas 10. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu berharap semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Baik anak-anak, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu membaca, menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Ini seperti biasa ada kesepakatan, kalian tetap menerapkan sebagai pribadi yang menerapkan profil pelajar Pancasila, kemudian bisa saling menghargai pendapat peserta lain ketika ada diskusi interaktif, sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup karena keaktifan kalian dan disiplin serta bertanggung jawab dalam mengirimkan tugas yang Ibu berikan. Kemudian tujuan pembelajarannya diharapkan kalian bisa mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks anekdot, kemudian membandingkan informasi pada komik dan berita, memahami teks eksposisi, dan menganalisis struktur teks eksposisi. Model pembelajaran yang Ibu pergunakan adalah discovery learning dan diskusi interaktif. Nah, ini langkah pembelajarannya ya. Oke, bisa dipahami. Nah, berikutnya tetap kalian lakukan literasi mata pelajaran. Nanti silakan kalian baca materinya di buku teks Bahasa Indonesia di halaman 33 sampai 37. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama, mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks anekdot. Sebagai teks yang berisi fenomena sosial yang benar-benar terjadi di masyarakat, anekdot tidak dapat lepas dari keakuratan sumber informasi atau fenomena yang diangkat. Jadi ketika membuat anekdot itu tidak boleh yang disampaikan itu kejadian yang fiktif atau mengada-ada, ya. Kita harus memiliki sumber atau informasi yang memang benar-benar memadai agar dapat menentukan apakah informasi yang disampaikan itu berupa fakta, opini, atau hanya asumsi saja. Ya, dengan membandingkan beberapa informasi yang didapatkan itu, kita nanti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan bertanggung jawab pada saat menyampaikan kritik yang dikemas dalam bentuk anekdot. Ini ya. Kemudian, kita juga dapat memulainya ketika membuat anekdot dengan menganalisis fakta dan opini yang nanti akan disampaikan atau dituangkan dalam teks anekdot atau teks lain yang mana fungsinya teks tersebut untuk mengkritik sosial dengan ada sumber lain yang mendukungnya sebagai data, begitu. Nah, tadi Ibu menyampaikan dalam anekdot ada fakta, ada opini. Apa sih itu fakta dan opini? Nah, anak-anak, kalau ada hal, dalam hal ini bisa keadaan atau peristiwa yang mana keadaan itu merupakan hal yang nyata atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi, itulah yang namanya fakta. Kebalikannya, kalau hanya berupa penyampaian pendapat atau pikiran atau itu pendirian seseorang terhadap sesuatu hal yang sifatnya subjektif, itu namanya opini. Oke? Bisa membedakan ya antara fakta dan opini ya. Nah, kita dapat menentukan apakah informasi yang terdapat dalam teks misalnya anekdot itu berupa fakta atau opini dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mencari referensi atau data pendukung yang valid terkait informasi tadi. Jadi dalam hal ini kalian harus menguasai apa sih itu fakta dan apa sih itu opini, sehingga nanti bisa membedakan, oh kalau hal semacam ini benar-benar ada dan peristiwanya benar-benar terjadi, itu namanya fakta. Kalau hanya berupa asumsi atau pendapat saja, itu namanya opini. Nah, ini perbedaannya antara fakta dan opini. Kalau fakta, informasinya ditandai dengan adanya sebuah hasil dari data penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini ya. Kemudian kalau opini, informasinya hanya mengandung pendapat pribadi atau bersifat subjektif. Kemudian dalam fakta, informasinya bersifat umum dan diakui oleh banyak orang. Kalau opini, informasinya atau kalimatnya hanya menggunakan kata-kata yang
karena bersifat subjektif tadi, misalnya relatif seperti paling, lebih kurang, kemungkinan, biasanya, dan lain-lain. Itu perbedaan antara fakta dan opini. Berikutnya, membandingkan informasi pada komik dan berita. Salah satu jenis sumber bacaan yang dapat digunakan dalam menyampaikan kritik sosial adalah berita. Berita merupakan salah satu jenis teks eksposisi. Jadi yang disampaikan itu benar-benar hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalian bisa memperhatikan atau membaca lagi di buku teksmu di halaman 34 antara komik yang berjudul Ponsel Mencandu ya, bila dibandingkan dengan berita yang ada di halaman 35 dan 36. Silakan kalian bandingkan sehingga kalian bisa mengetahui mana yang menunjukkan komik ya atau informasi yang dipakai untuk menghibur dan mana yang merupakan berita. Berikutnya, memahami teks eksposisi. Eksposisi biasanya digunakan seseorang untuk menyampaikan gagasan berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, untuk menguatkan gagasan yang disampaikan itu harus dengan menyertakan alasan yang logis. Nah, bentuk teks ini biasanya disampaikan ketika ada kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, atau penyampaian editorial, opini di media cetak ya atau elektronik dan sejenisnya. Nih ya, pahami dulu apa itu eksposisi. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Nah, untuk menguatkan pendapat tersebut digunakanlah argumen atau alasan-alasan untuk mendukung apa? Mendukung tesis atau pernyataan yang disampaikan tadi. Tesis yang merupakan gagasan pokok kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas atau argumen. Nah, sekarang menganalisis struktur teks eksposisi. Teks eksposisi juga ada strukturnya, ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus ada tesis yang menunjukkan itu pernyataan pendapat dari hal yang diangkat. Kemudian didukung dengan data-data yang disampaikan dalam argumen dan nanti bagian penutupnya berupa penegasan ulang dari apa yang sudah dikemukakan tentang hal tadi. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi, biasanya berupa pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Ya. Kemudian kalau argumen itu unsur penjelas untuk mendukung tesis atau pernyataan pendapat yang sudah disampaikan tadi. Nah, argumen ini dapat berupa alasan-alasan yang logis, data-data dari temuan hasil penelitian, fakta-fakta yang didapatkan di lapangan, atau bisa juga argumen ini dari pernyataan para ahli tentang masalah yang diangkat yang sudah dikemukakan di dalam tesis atau pernyataan pendapat tadi. Kemudian yang terakhir, ya, ada penegasan ulang. Bagian ini merupakan bagian akhir ketika kita membuat eksposisi. Ya, karena bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali pendapat awal yang sudah disampaikan, bisa juga dengan disertai sebuah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Itu ya, 3 hal ketika kalian membuat teks eksposisi harus ada tesisnya yang berisi pernyataan pendapat. Kemudian untuk mendukung pendapat tadi disertai dengan argumen dan ditutup dengan penegasan ulang ya. Dalam penegasan ulang ini bisa juga diberi dengan rekomendasi. Bisa dipahami anak-anak? Oke, terima kasih. Ibu lanjutkan ya. Nah, ternyata sudah selesai ya. Itu materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap bersemangat. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.